Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus dari Dumai. Ini pertanyaan yang menarik ini. Jadi saya buat audio biar juga bermanfaat untuk yang lain. Jadi saya mau bagi-bagi tentang jawaban apa yang ditanya Pak Agus ini. Bang Andi, bagaimana menerapkan zikir nafas di dalam sholat? Soalnya saya masih belum bisa menyelaraskan antara irama nafas dengan gerakan bibir saat membaca bacaan sholat dan badan di saat berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Mohon penjelasannya Bang. Nah, jadi dia bertanya untuk mencapai tingkatan sholat yang kusuk dan sempurna. Jadi gini, untuk teman-teman semua, makanya sangat penting kita itu belajar zikir nafas. Zikir nafas ini kalau saya bilang, kalau kita gali terus itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak faedahnya. Jadi ya harus kita gali terus. Makanya harus kita latih terus. Jadi macam mana membawa zikir nafas di dalam sholat. Jadi kita itu pada zikir nafas itu ada level pertama, yaitu mengikuti nafas. Ketika kita mengikuti nafas, kita hanya sebagai penyaksi, hanya sebagai yang menyaksikan, yang memperhatikan irama nafas yang masuk dan irama nafas yang keluar, yaitu dorongan nafas yang didorong Allah, yang dikehendaki Allah. Allah lah yang menggerakkan nafas itu masuk, Allah pula yang menggerakkan nafas itu keluar. Jadi kita hanya disuruh menyaksikan saja, memperhatikan saja. Istilah lain mengikuti nafas. Nah, ketika kita mengikuti nafas, maka kita akan masuk kepada wilayah ketenangan. Nah, itu sangat baik kalau kita bawa di dalam sholat. Macam mana cara membawa zikir nafas di dalam sholat? Ya, kita bawa aja yang level satunya. Level 1 yaitu mengikuti nafas. Jadi dalam sholat kita bawa level 1. Bacaan sholatnya ya seperti biasa, maka nanti kita akan merasakan kusuk yang sangat dalam. Jadi yang dikatakan tumakninah itu tenang, damai, tenang, nyaman. Nah itu kita akan rasakan kalau kita pakai level 1. Jadi dalam sholat itu coba teman-teman level 1. Jadi nanti itu kesadaran kita akan terpisah-pisah. Ya ini memang sulit juga, kalau belum paham ini sulit juga mau mengerti, tapi itulah pentingnya kita itu zikir nafas itu. Kalau sudah terlatih itu sudah enak. Nanti dalam ketika kita sholat, kita akan memperhatikan dorongan nafas, kita juga akan memperhatikan bacaan sholat, kita juga akan seolah-olah ada daya yang menggerakkan tubuh ini untuk sholat. Jadi nanti rasakan sholat yang disolatkan Allah itu berbeda dengan kita sholat sendiri. Nanti rasakan sendiri. Gerakan sholat itu halus. Kita ruku, kita takbir, kita sujud, itu semua gerakan itu ada dayanya. Dan kita ketika mengikuti itu pasti kita akan, ya kalau dibilang kusuknya sangat dalam. Jadi sangat banyak manfaat zikir nafas, itu bisa kita bawa di dalam sholat. Ini siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin. Saya dapat sendiri. Tentang level 1 dibawa dalam sholat ini saya dapat sendiri. Jadi makanya saya berbagi untuk teman-teman, ya dicoba. Kalau mau ya coba, silakan. Karena yang saya rasakan sholat yang benar-benar sholat itu ya ketika saya sudah mengamalkan zikir nafas. Sebelum mengamalkan zikir nafas saya malas sholat. Sholatnya juga Senin Kemis. Tapi ketika sudah aktif mengamalkan zikir nafas, level 1 saya bawa di dalam sholat itu rasanya seperti ada sebuah kerinduan. Nah, ketagihan kita sholat itu. Tergerak kita untuk sholat karena kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, jadi coba itu dilatih terus zikir nafasnya.
Kalau sudah paham yang namanya level 1 itu, yang betul-betul mengikuti nafas yang bagaimana itu, bawa dalam sholat. Nanti teman-teman akan paham. Jadi kalau dibilang mengikuti nafas itu sebenarnya adalah pintu masuk pada kesadaran jiwa. Nah, pintu masuk itu kalau kita ikuti, kita akan rasakan kusuk yang luar biasa. Cobalah, buktikan sendiri. Jadi saya ngomong kan karena saya sudah membuktikan, ya teman-teman juga coba buktikan juga, rasakan sendiri. Makanya sangat penting dilatih zikir nafas itu. Latih terus, digali terus. Jadi manfaat zikir nafas apa aja ya? Banyak, sangat banyak. Multifungsi ini zikir nafas ini. Kalau kita mau gali terus nggak ada habisnya itu. Jadi untuk teman-teman semua, semoga itu bisa dicoba, diterapkan dalam sholat. Jadi dalam sholat kita pakai level 1 aja, jangan level 2, level 3. Level 1 level 2 zikir hu Allah itu jangan dibawa di dalam sholat. Itu sudah berbeda. Karena kita bacaan sholat itu kan lain. Ya zikir, bacaan sholat bacaan sholat. Jadi kita harus sesuaikan. Bacaannya seperti biasa, bacaan sholat kita juga iringi dengan level 1, yaitu mengikuti nafas. Di situ kita akan rasakan masuk pada wilayah tenang. Nah kalau udah tenang itu kusuklah kita itu. Nah semoga ini bermanfaat. Silahkan dicoba. Nanti kalau memang sudah mencoba, sudah mempraktekkan, tolong bagi-bagi pengalamannya biar kita sama-sama belajar, biar yang lain juga tambah yakin. Jadi marilah kita berbagi manfaat. Apa yang sudah kita alami ya bagikanlah. Jadi nggak ada yang dibilang kita itu kehabisan ilmu, tuh nggak ada. Orang yang kehabisan ilmu itu orang yang pelit ilmu. Tapi kalau kita terus berbagi, nggak ada habisnya itu. Yang baru nanti Allah kasih lagi. Silakan dicoba, dipraktekkan, dan buktikan sendiri. Rasakanlah nanti apa yang saya omongkan ini benar atau salah, apakah saya bohong. Nah coba rasakanlah sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.